Lu orang yang cukup mengeksplor keliaran lu, Coki Pardede? Sampai beberapa kali sampai didatengin polisi ya karena saya terlalu liar. Sampai pernah ditangkap gitu karena ada beberapa hal yang gue lakukan secara liar dan gue sempat menggunakan drugs ya. Kayak ada yang nanya, Cok gimana caranya biar bisa sembuh? Kan lu pernah nanya gue, Cok. Ya. Bang, lu pernah nggak sih merasa tiba-tiba satu hari lu tuh lagi sesat? Iya. Gue juga bertanya yang lebih parah. Tuhan ada nggak sih? Hey, gue duduk sini bentar. Gak apa-apa ya. Gimana kabar lo? Gak beneran. Gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lo masih belum menemukan tempat aman di mana lo bisa menjadi diri lo sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome to Safe Space. Perkenalkan, nama gue Brian Syawarta. Dan di sini gue ditemani dua teman-teman gue yang memiliki keresahan-keresahan yang sama, pertanyaan-pertanyaan yang sama, dan kita menyadari bahwa kurangnya tempat aman di mana kita bisa ngobrol-ngobrol aja apa adanya. So, welcome to Bang Yeri Patinasarani. Siap. And the one and only Coki. Ya kenapa harus pakai dua ya? Pardede. Karena nggak ada dua lah, nggak ada nomor duanya bro di Ya, dunia ini. ya semuanya kita juga Yeri cuma satu, lo juga cuma satu lah. Bener juga. Kita semua cuma satu. Bener. Thank you diundang di Safe Space. Bahasa safe place. Kita menjadi tidak menjadi diri sendiri, memakai topeng. Apakah itu topeng anak-anak baik, topeng rohani, topeng agamawi, topeng menjadi seorang suami, menjadi seorang anak, ya kan? Ya. Dan kita merasakan kurangnya kesempatan atau bahkan even tempat aman untuk menjadi diri kita sendiri. Gitu. Ya. Bahkan pada orang-orang dekat kita, kadang-kadang bahkan kepada keluarga kita memakai topeng kan. Ya, ya. Dan kita tengah-tengah ngobrol ini, wah bergabunglah obrolan satu lagi, datang lu, Cok, dan kita keluar ide ini. So, thank you so much. Ya, ya. Alright, di space ini gue sih pengen mulai dengan simply saying sesuatu yang gue udah sering lakukan di social media, and ternyata itu resonates banget dengan semua teman-teman kita di luar sana. Yaitu pada saat kita duduk, kita tarik nafas bareng, hembuskan, and simply nanya, gimana kabar lo? Siapa dulu nih? Lo? Gua dulu. Iya, gimana kabar lo, Cok? Sebenarnya nggak tahu sih kabar gua kayak gimana sebenarnya. Itu udah beda, itu udah spesial. Iya, Karena iya, biasanya iya. kalau orang Indonesia ditanya gimana kabar lo, cuma ada satu jawaban template. Ya. Yaitu? Baik-baik aja, itu yang paling sering kita dengar ya. Apa yang lo sebut tadi kan itu di Indonesia kan lebih cenderung basa-basi daripada pengen tahu apa yang sebenarnya gitu. Iya. Kalau misalnya kita ditanya gimana kabar lo, ketulusannya tuh udah gimana ya gue bilangnya ya. Di Indonesia tuh kan kita terbiasa dengan basa-basi kan. Kayak misalnya kita jalan, mau kemana pak? Dari mana pak? Gitu. Yang mana sebenarnya kalau kita mau jujur dengan hati kita itu kan sebenarnya nggak bener-bener kita pengen tahu gitu. Ini orang mau kemana? Ini orang dari mana gitu. Sehingga akhirnya itu sudah menjadi template basa-basi yang akhirnya orang menjawab itu cuman untuk biar selesai aja, bukan dijawab yang sebenarnya gitu. Gue inget banget pas gue waktu itu sempat sekolah di Ausigen, gue datang ke coffee shop, terus barisannya nanya, hey, how's your day mate? Gimana hari lu? Gue jujur nggak tahu mau bilang apa. Gue good, baik, udah titik. Terus gue selesai ngantri, gue nungguin kopi gue. Orang kedua datang, orang nggak kenal, dia datang aja. Ditanya yang sama lagi, how's your day mate? Gimana hari lu? Terus dia ngomong, nggak bagus nih, gue baru sibuk abis ngurusin course rumah, gue bersihin sampah. Sekarang gue capek banget, gue ngantuk banget, gue butuh kopi. How's your day? Terus barisannya mulai cerita dia tentang situasinya. Gue ngelihat
ini orang dua nggak kenal, ketemu, dan untuk pertama kalinya tanpa ada tembok-tembokan pura-pura, nanya, lu gimana kabarnya, gimana hari lu, gimana perasaan lu. Gue tuh amazed banget. Nah, pada saat gue 3 tahun di sana, gue balik ke Indo, gue kangen men ditanya gimana kabar gue. Kagak ada yang pernah nanya gimana kabar gue. Gue nggak tahu sih, lu sama nggak juga? Iyalah, itu kan kayak culture ya, culture yang sebenarnya kalau kita kan safe space ya. Yeah. Kalau orang menjawab dengan kejujuran juga belum tentu yang nanya siap gitu. Ya kan? Misalnya dia lagi malas nih ketemu lo, gimana kabar lo? Ya gue sebenarnya lagi malas gue ngobrol sama lo gitu. Kan lu nanya, ya juga sih. Tapi kita budayakanlah budaya safe space ini gitu ya, which is itu baik dan menurut gue sih mungkin lebih baik positifnya. Orang Indo tuh kalau ditanya tuh mungkin karena jarang ditanya ya. Dari kecil jarang ditanya orang tua, dituntut terus. Jadi kalau orang nanya kabar lu tuh kayak, wah, ada juga yang nanyain gue ya. Betul. Jadi itu akan jadi sebuah culture yang menarik sih. I think buat teman-teman yang mungkin baru gabung dan lihat ini kayaknya 3 orang ini nih ngelihat trio ini duduk udah banyak hal-hal yang bermunculan di kepala mereka kan. 3 orang tatoan. Ngapain sih ini? Yang satu gondrong, yang satu gundul, yang satu di tengah-tengah. Tiga-tiga sama-sama tatoan. Tiga-tiga punya perspektif dan stigma masyarakat yang mungkin berbeda dari perspektif berbeda. Tapi mungkin satu hal kalau kita ngomongin menjadi diri sendiri ya. Ini kalau gue pribadi nih, gue apa ya? Gue tuh selalu dari dulu berusaha untuk menjadi diri gue sendiri. Dan mungkin kalau gue bilang gue berasa makin bisa menjadi diri gue sendiri justru setelah gue merasakan namanya perjalanan iman. Right? Kita kan hidup untuk hal berbeda-beda. Dulu pas gue kecil nih, guys, pas gue kecil gue tuh orangnya anak pertama, tipikal ya, cindo. Gue selesai lulus kuliah, gue bantu bokap, nyokap, dan gue ya masuk dalam dunia kerja. Jadi kalau lu ketemu gue waktu itu, gue nggak ada tato, nggak ada nih anting, kalung apa semua, gue nggak ada tato, gue pakai lengan panjang, rambut cepak, manis-manis kan. Gue hidup dengan topeng. Pertama adalah topeng anak baik karena sebagai keluarga cindo itu sangat value yang sangat ditinggikan. Lu harus lebih sukses daripada bokap lu. Itu gue dari kecil. Kedua adalah topeng agama. Karena pada saat gue muda, nyokap gue itu kena sakit tulang punggung. Terus dokter bilang harus dioperasi. Singkat cerita dalam 6 tahun makin lama makin parah. Tapi mereka ketemu Tuhan Yesus, disembuhin. Singkat cerita hilang gitu aja. Mereka percaya banget tuh kan. Itu orang biasa bilang kayak pengalaman iman ya. Nah gue kan ikut-ikutan iman orang tua gue doang ke gereja tiap minggu. Gue benci banget sebenarnya awal-awal ke gereja. Kenapa? Gue nggak bisa nonton Doraemon, Dragon Ball, Ninja Hattori dan temen-temennya gue kehilangan demi ke gereja. Gue kagak ngerti belajar tentang apa itu. Khotbah juga nggak dapat kesempatan. Gue dengerin tentang Raja Daud, tapi otak gue cuma apa nih barang yang Doraemon akan keluarkan kali ini gitu kan. Jadi gue dari kecil kayak males banget gitu. Tapi ya gue pakai juga topeng itu. Setelah gue makin dewasa, gue punya pengalaman iman gue sendiri. Kalau orang biasa bilang tuh kayak sebelum bertobat sama sesudah bertobat, fotonya itu kan yang kayak dari before after tuh dari buruk ke baik gitu kan. Kalau lu foto gue sekarang kebalikannya gitu. Kayak dari terang ke gelap nih gitu. Nah, itu buat gue. Perjalanan lu gimana, Bang? Nah, sama, gue juga pasti pernah lah terjebak dalam satu fase, ini bener nggak ya gitu loh. Lagi dalam oke nggak ya gitu. Dan indikasinya sih gampang, capek aja. Udah mulai capek tuh berarti ada sesuatu yang nggak pas aja yang gue lagi. Mungkin topengnya ketebelan atau bebannya keberatan atau ada sesuatu yang nggak beres deh. Jadi kalau gue indikasinya mungkin secara sederhana nggak selalu sifatnya religius sih. Kalau gue udah mulai capek itu artinya udah ada hal yang harus gue rilis begitu. Something's wrong, man. Ya apa aja gitu, mungkin beban, mungkin terlalu jaga image, mungkin kalau di spiritual kan jarang orang bilang gue lagi capek nih. Wah, itu kayak dosa tuh. Gue pengen istirahat nih, gue pengen berhenti nih. Padahal itu kan realita yang sejati gitu. Nah akhirnya gue memutuskan untuk berjuang untuk bisa semerdeka mungkin dalam menjalani tatanan hidup ini. Dalam artian keliaran itu salah satu kebutuhan dalam kemerdekaan hari-hari ya, bukan bulanan, hari-hari. Jadi menurut gue
keliaran itu udah terlanjur dipandang negatif sih. Tapi menurut gua semua orang butuh keliaran tertentu untuk menemukan sebenarnya jati diri dan paling nggak dirinya itu seperti apa. Dan kayaknya perlu liar supaya keluar dari box gitu kalau gua. Betul kata Bang Yeri tadi, keliaran itu penting memang. Betul. Nah, kita ada satu momen kita bisa mengikuti lingkungan, tapi ada momen tertentu yang menurut gua ya dikasih middle finger aja, kayaknya ini nggak worth it deh untuk gue ikutin. Kayak kalau gue sih kayak gitu ya. Kalau ngomong keliaran itu penting, apakah lu menganggap orang yang cukup mengeksplor keliaran lu, Coki Pardede? Sampai beberapa kali sampai didatengin polisi ya karena saya terlalu liar. Sampai pernah ditangkap gitu karena ada beberapa hal yang gue lakukan secara liar dan memang melanggar hukum gitu. Tapi terlepas dari itu kan sebenarnya segala sesuatu itu bisa jadi pelajaran kalau kita mau belajar dari situ ya. Sebenarnya nggak gini. Momen Paman Coki masuk nih. Iya, jadi sebenarnya gini nih. Ini yang harus gua luruskan. Nggak semua hal bisa jadi pelajaran. Semua hal itu bisa jadi pelajaran kalau kita mau belajar dari situ. Kalau kitanya nggak, tetap harus dari kitanya yang proaktif tuh. Karena itu kita harus samain persepsi dulu tuh. Karena misalnya nih, aku udah sering mengalami banyak kesulitan, tapi kok aku nggak jadi lebih baik? Mungkin karena kesulitan yang dialami itu cuman begitu aja. Kita nggak belajar dari kesulitan kita, jadi kita nggak learn from our mistake gitu. Jadi segala sesuatu yang pernah terjadi sama gua, prinsip gua cuman 3. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa dipelajarin, dijadiin pengalaman aja, itu dilucuin aja, udah itu aja gitu sih kalau gua. Ya keliaran, gue tipe orang yang belajar dengan nyoba dulu, baru kena konsekuensinya, terus dari situ gue belajar. Bukan cara belajar yang paling baik, karena bukan. Kalau gue juga sama. Ya, kalau buat gue cukup beruntung aja karena kebetulan gue masih hidup. Jadi bisa menceritakan hasil pelajaran gue dari trial and error gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kayaknya cara Coki bagus, enggak, gue hoki aja. Kalau misalnya pas kalian meninggal, terus nggak dapat apa-apa gitu, ya belajar dari gue aja yang bisa lo ambil gitu. Kalau buat gue secara pribadi sih, sampai taraf tertentu apakah yang gue lakukan yang terbaik? Enggak, gue cukup hoki aja. Untungnya gue masih hidup untuk bisa belajar dari kesalahan gua. Kadang beberapa orang nggak dapat keberuntungan yang sama. Mereka make mistake, keburu meninggal. Gue belajar deh dari lo. Soalnya gue juga tipikal yang sama. Kayak gue dikasih tau orang aja nggak mau denger. Gue harus coba dulu. Kalau misalnya nggak itu apa namanya jalan buntu. Gue biasa tipikal yang harus kesana dulu. Oh ya buntu baru balik baru belajar. Ya maksud gue itu powerful sih menurut gue, sangat powerful. Tapi kalau toh, ini buat teman-teman ya, ini konteksnya buat teman-teman yang nonton. Kalau lo bisa memilih untuk apakah harus menderita dulu, baru bisa mengerti, atau bisa belajar dari pelajaran orang, lebih mending pilih belajar dari pelajaran orang. Maksud gue gini, dari semua message-nya Yeri misalnya, masa lo harus OD dulu? Maksud gue gitu loh, untuk bisa dapet. Kan nggak gitu juga. Tapi maksud kita gitu. Tapi kalau dalam konteks keliaran-keliaran lain yang memang lo harus jalani dan rasakan, silahkan gitu. Sebenarnya menarik sih. Sejauh mana kita berkompromi dengan intervensi orang, sehingga kita bisa menjaga kita punya passion dan kita punya semua organik dalam hidup kita, sehingga itu tidak di-abuse oleh orang yang datang dalam kehidupan kita, gitu kan? Ya boleh orang datang, orang memberikan ujangan 4M, 5M, 7 langkah, 8 langkah, tapi kalau gue sih kita harus bisa bikin pertunjukan tanpa panggung, dalam artian kalau dianya nggak ada lagi, toh kita akan hadapi sendiri. Jadi gue melatih dengan disiplin dari kesalahan demi kesalahan. Betul, gue sepakat karena pada akhirnya ya gini, maksud gue yang bikin orang berubah tuh apa sih? Itu kan salah satu pertanyaan fundamental nih kalau kita ngomong mengenai perjalanan. Sekarang pertanyaannya apa sih sebenarnya yang bikin orang berubah gitu? Buat gua dan pemahaman gua, sebenarnya berubah karena faktor eksternal nggak apa-apa. Tapi harus diingat, kalau satu saat faktor eksternalnya udah nggak ada lagi, kita balik lagi nggak ke diri kita yang dulu gitu maksud gua. Makanya buat gua secara pribadi yang paling tepat adalah berubahlah karena faktor internal. Karena
pada akhirnya yang bertanggung jawab sama diri kita ya cuma diri kita gitu. Berubahlah karena memang kita pengen mau berubah. Kadang titik tolak berubahnya itu cuma bisa didapatkan saat kita membiarkan diri kita melakukan perjalanan dan keliaran. Baru kita akan nemu titiknya tuh biasanya. Kalau buat gue fungsinya faktor eksternal tuh adalah saat kita sudah mantap dalam diri, baru faktor eksternal tuh jadi validasi langkah internal kita. Tapi bukan faktor eksternal yang bikin kita yang menyebabkan. Betul, makanya misalnya ada contoh nih, ada orang nanya atau sharing ke gue konteksnya tentang adiksi lah, karena kan gue sempat menggunakan drugs ya. Kayak ada yang nanya, Cok gimana caranya biar bisa sembuh? Gue bilang, ya nggak tahu, gue bilang karena itu adalah perjalanan yang harus lo jalani sendiri gitu. Lo tanya aja sama diri lo, udah mau sembuh atau belum gitu. Karena kalau lo nya belum mau sembuh, mau gue buka nasihat-nasihat terbaik di dunia ini juga gak akan pernah masuk gitu. Lo harus jalani sendiri, rasakan sendiri sampai lo nemu titiknya. Berangkat dari titik itu biasanya. Karena buat gue akhirnya yang terjadi tuh yang namanya perubahan, yang namanya entah itu ya kalau kita bilangnya yang menjadi lebih baik aja ya, memang harus dari diri sendiri sih. Gitu. Gue jadi ingat tuh perkataan bokap gue. Jadi bokap gue bilang gini, saya itu tidak berusaha merubah Yeri. Wah itu statement yang cukup mengganggu kan. Yang saya lakukan adalah berusaha supaya Yeri mau berubah. Itu dua hal yang berbeda. Bentar. Betul. Saya nggak mau merubah Yeri. Tapi saya berusaha supaya Yeri mau berubah. Ini kita bisa bawa konteksnya kemanapun ya. Iya. Kebetulan ini waktu ini konteksnya tentang drugs, tapi bisa dibawa kemanapun. Nah, akhirnya masalahnya udah bukan masalah drugs lagi. Sudah berubah menjadi safe space yang terbentuk di dalam batin gue. Karena ada ruang gagal di safe space itu. Tidak ada tuntutan, tidak ada justifikasi, tidak ada kebencian, tidak ada punishment. Tapi gue diberi ruang secara merdeka untuk membangkitkan energi yang ada di dalam gue untuk yang dikatakan berubah, dan definisi berubah pun arahnya jelas, bukan arah yang ditetapkan oleh faktor luar. Berubah artinya tidak lagi gondrong, lepas anting, tidak tatoan. Ya, itu kan menurut definisi siapa? Ada definisinya. Betul. Sulit banget kita mau berubah. Ya mungkin ini kan keresahan banyak orang. Bukan nggak mau berubah, arah berubahnya itu yang gue sebel. Ya kan, gue berubah, gue harus ikut kelas ini, itu bukan nggak mau, tapi arahnya kalau sudah dijustifikasi. Nah, ketika gue menemukan ruang merdeka untuk menentukan sebuah katakanlah perubahan, maka tidak butuh effort gitu. Gitu kayak gue suka duren, ya lu nggak usah kasih gue peraturan, pokoknya gue nggak mau tahu, lu akan gue hukum kalau lu nggak makan duren, kagak bisa bos. Gue akan lakukan dengan senang hati, dan itu berhasil di gue. Safe space-nya itu mengkontribusi energi. Untuk titik balik lu itu berarti apa yang lu temukan sampai lu suka durian ini, sampai lu mau berubah gitu? Iya, akhirnya gue menemukan pantulan apa ya, informasi tentang diri gue, bukan yang nyampein. Gitu kan. Gue menemukan gue itu bukan sampah. Karena ada perlakuan orang yang tidak memperlakukan gue kayak sampah, ketika yang lain memperlakukan gue kayak sampah. Yang kedua, gue tidak diperlakukan dengan untung rugi transaksional. Kalau lo baik, lo anak gue. Kalau lo baca Alkitab, lo anak baik. Kalau lo nggak pernah bolong ini, gue diberikan satu ruang merdeka untuk menentukan definisi-definisi itu sendiri. Dari bokap lo ya? Dari bokap gue, sehingga dalam perjalanan untuk berubah atau lebih baik, gue nggak takut salah. Karena salah itu ditaruh di safe place-nya. Konsekuensi itu nggak di luar, ditaruh di dalam. Jadi ruangan ini ditaruh semua di sini. Jadi gue bersahabat dengan kesalahan. Gue bersahabat dengan salah, dan bahkan konsekuensinya pun duduk sebelahan sama gue. Ya monggo aja, tinggal jalan sih. Tapi dalam konteks-konteks tertentu, masalah inilah yang menempa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Memang sampai taraf tertentu juga kita nggak bisa 100% menghindari diri kita dari masalah. Kita harus kena masalah dulu untuk memvalidasi keputusan yang kita ambil bener nggak nih? Kita udah di track yang bener nggak nih? Masalah tuh sebenarnya fungsinya tuh memang ada, sampai taraf tertentu masalah tuh fungsinya memang ada. Selalu menghindar dari masalah juga bukan jawabannya sih menurut gue. Malah kita nanti akan ada di
bukan safe space lagi, jadi zona nyaman yang akhirnya nggak kemana-mana gitu maksud gue. Maksudnya safe space ini kan tempat aman di mana kita bisa dengan segala kekurangan dan kelebihannya melakukan petualangan yang sebenarnya ujungnya untuk menjadi lebih baik gitu. Dan lebih baik menurut definisi siapa? Ya definisi kita lah. Karena kan tanggung jawab kita yang sama diri kita gitu loh maksud gue. Karena pada saat kita pakai definisi orang lain untuk menjadi lebih baik, sakit hati terus. Karena orang lain tuh punya definisinya sendiri. Misalnya contoh, misalnya dalam konteks orang pada umumnya, ya lo baru jadi lebih baik kalau misalnya sudah rambutnya cepak misalnya, atau sudah menghilangkan tato lo gitu. Ya kalau kita mencoba fulfill ekspektasi orang tersebut dan kita melakukannya, ya nggak akan pernah fulfill karena itu bukan kita gitu. Makanya memang kita harus bikin standar kita sendiri, kita atur kita berubahnya mau kemana sesuai dengan kemampuan kita. Setiap manusia tuh akan jadi lebih baik kalau dibiarkan berproses. Dan prosesnya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang panjang, sehingga tidak elok kalau ada satu standar umum yang dipakai untuk menentukan kayak apakah kamu sudah jadi lebih baik? Apakah kamu sudah jadi lebih baik? Satu resep untuk semua penyakit. Iya, nggak bisa gitu. Tapi ini menarik sih. Ini kan yang kita omongin kan. Ini umum aja, kita ngomong umum banget. Ini umum. Katakanlah semua dapur-dapur kita nih. Iya. Yang gue percaya nih kita bertiga sebenarnya orang yang merdeka dalam menyampaikan sesuatu secara identitas. Kan lu pernah nanya gue, Cok. Bang, lu pernah nggak sih merasa tiba-tiba satu hari lu tuh lagi sesat? Iya. Gue jawab pernah. Gue pernah bangun pagi itu terus gue berpikir, gue nih lagi on the track atau enggak ya? Karena hingar-bingar hujatan itu kan balik. Nah sekarang kan kayak misalnya lu nih, ya kan orang dari pemikiran itu muncullah Coki. Katakanlah orang bilang penista agama, mantan pemakai narkoba. Ya kan, anak dajjal. Dengan segala macam variasinya. Lu juga. Dengan segala macam variasinya. Kita ngawur, sesat, ngajar soal perpuluhan, ya kan, nggak ada komitmen, lalu kompromi. Ya sama, gue juga gitu. Nah pernah nggak kalau dari antara lu berdua tuh ada satu momen tiba-tiba kayak ngerasa kayak sedikit aja tersentil gitu. On the track gak ya nih gitu ya? Karena itu kan di ruangan kita sendiri tuh. Iya, benar. Pernah gak ngerasa kayak ada ini bener gak ya? Iya. Lu gimana bro? Gue tiap hari bangun gak ini lebay tapi sering sih. Keluarga lu tanya, orang tua lu nanya, ya kan? Iya. Bini nanya. Tadi kan gue suka banget yang lu bilang, kita mencoba menjadi manusia yang lebih baik. Patokannya kita yang tentukan sendiri kan. Kalau gue, tentunya gue gini, dalam perjalanan hidup gue sadar bahwa gue menjadi manusia lebih baik, tapi siapa yang menentukan patokannya? Gue sadar pada saat gue menentukan patokan, ternyata patokan gue gak tinggi-tinggi banget. Gue bukan orang yang bisa melakukan itu buat diri gue. Dan untuk bertahun-tahun lamanya gue membiarkan orang-orang lain, orang tua gue dengan niat mereka yang sangat baik, masyarakat, tokoh-tokoh agama, untuk bilang bahwa lu ini loh tracknya, ini jalannya. Tapi dalam perjalanan gue sendiri, gue sadar bahwa kita kan semua hidup perjalanan. Gue selalu bilang ini perjalanan iman. Gue sangat mau memisahkan banget yang namanya perjalanan iman pribadi seseorang dengan faktor-faktor religius gitu kan. Karena ternyata yang dalam perjalanan gue itu berbeda. Track yang diset oleh agama, institusi agama, ibadah dan lain-lain itu seperti ke arah sana. Dan pada saat gue menemukan perjalanan iman pribadi gue, mungkin ada kemiripan, tapi itu ke arah yang berbeda gitu. Nah, dalam gue mengikuti siapa yang gue percaya sebagai Tuhan dan pengalaman pribadi gue dengan dia, tentunya berkali-kali gue, apa yang telah gue lakukan, ini bener gak ya? Malah gue bisa bilang hampir di setiap langkah gue meragukan diri gue. Hampir di setiap langkah, bisa langkah pribadi, bisa langkah yang lebih besar, langkah yang personal seperti apa yang gue lakukan, bisnis yang gue mulai, membangun gereja, menikah, momen-momen kalau happy sih, oh ya Tuhan bersama kita, luar biasa. Tapi setiap momen krisis adalah setiap gue bertanya, bahkan pertanyaan yang simple mungkin kayak, aduh gue salah langkah gak ya? Tapi gue juga bertanya yang lebih parah, Tuhan ada gak sih? Selama ini gue menjadi kayak sangat yakin dengan iman gue,
bener nggak sih? I mean, sampai hari ini gue nggak bisa buktikan Tuhan ada atau nggak. Sampai hari ini gue nggak bisa dibilang, lu yakin nggak, Brian? Lu bisa buktikan nggak? Gue nggak tahu. Tapi itu kan nggak tahu dari otak gue. Yang gue bisa lakukan cuma percaya dari hati gue kan. Perkataan lo ini kan juga ya perkataan yang nggak pernah keluar. Iya, benar-benar. Ya, ini kan tujuannya. Benar. I mean, I'm just a man. Gue hanyalah manusia biasa, trying my best untuk menjadi lebih baik, yang kayak Coki bilang, sesuai dengan standar yang gue percaya. Yang dalam diri gue adalah yang gue percaya Tuhan taruh buat gue. And if it's good enough, then it's good enough. If it's not good enough, then I'm sorry. Tapi so far, gue percaya Tuhan bilang ke gue, lu nggak sempurna, bahkan lu sampah. Tapi katanya gue suka banget si Bang Yer bilang gini. Ini kan, gue bilang, kita tuh sampah, tapi Tuhan tuh pemulung sampah. And menurut gue bisa resonate banget, bisa kena banget yang lu bilang bahwa perubahan yang dari dalam itu yang lebih bukan cuma signifikan tapi lebih long lasting. Karena pada saat gue dari lu mau berubah, gue nggak pernah bisa berubah. Lo tau nggak Brian? Makanya gue tuh sangat percaya ya Brian bahwa saat tanggung jawab setiap orang tuh sama dirinya sendiri, semua akan jatuh pada tempatnya masing-masing. Menurut gue itu aja dulu maksud gue. Urus aja diri sendiri karena percaya sama gue. Kalau itu udah dilakukan dengan baik, gue nggak bilang dengan sempurna, dengan baik, sadar atau tidak sadar, tingkah laku kita bisa jadi message buat orang lain. Atau misalnya contoh nih, ini gue ngomong yang paling umum aja nih, yang paling umum. Misalnya contoh, gue ngurusin diri gue aja, gue coba kontrol cara makan gue coba kontrol bagaimana gue berkata-kata dengan orang lain gitu. Itu aja dulu. Sehingga nanti akhirnya mungkin ada orang di sekitar kita, Cok gue mau nanya deh, kalau ngomong kayaknya adem, lu kok nggak ngomong pakai kata-kata kasar, itu kenapa sih bisa begitu? Nah di situ kan masuk opportunity akan present itself saat kita fokus ke hal yang benar gitu. Kadang yang jadi mengganggu adalah orang merasa punya kewajiban untuk jadi Mesias atau juru selamat buat maksud gue kan ada satu kalau orang Kristen bilang Yesus udah meninggal kan, itu udah gak ada lagi sekarang. Jangan lu yang jadi dia. Maksud gue ganggu men, orang kayak gitu tuh ganggu. Fokus aja ke diri kita sendiri, lakukan apa yang harus kita lakukan, ambil bagian kita sebagai manusia sesuai dengan bagian kita. Gue percaya segala sesuatunya nanti akan jatuh pada tempatnya. Contoh, kalau kita jadi ayah yang baik, ini kan message dia. Kalau jadi ayah yang baik, pasti kan fokusnya ke diri sendiri. Kalau kita udah fokus ke diri sendiri, secara otomatis kita akan jadi ayah yang baik, akan perhatian sama anak, akan perhatian sama istri. Jadi tanpa kita harus jadi tanda kutip juru selamat, kita udah jadi bermanfaat buat orang lain di sekitar kita gitu. Atau contoh dia kan sering mendampingi orang-orang yang dimarginalisasi oleh masyarakat. Tentunya sebelum dia melakukan itu, dari dalam keluarganya dan dirinya sudah dibenahi dong. Karena untuk apa dia keluar melayani, pulang ke rumah piring dilempar-lempar? Kan maksud gue kontraproduktif dong, maksud gue kan. Betul. Maksud gue emang dari sini dulu baru bisa keluar. Nanti semua jatuh sendiri pada waktu. Orang kan tidak diberi kemerdekaan di situ, Oke. Iya kan? Iya kan? Definisi baiknya adalah lu adalah kayak misalnya stand up comedian dan penjaga moral, itu kan dua hal yang berbeda. Dan itu kan sering dikawinin. Iya. Seolah-olah harus dua hal yang diselingkuhin gitu. Seakan-akan lu harus menjaga moral. Seperti itu. Itu yang kadang kontraproduktif karena arah ekspektasinya dan ininya adalah dua hal yang berbeda. Itu kayak Coldplay mau konser di Indonesia tapi suruh jaga moral gitu. Iya maksud gue ya. Maksudnya itu kan satu culture supaya orang tuh nggak kehilangan tempat amannya itu sih sebenarnya. Karena itu menghancurkan dan membunuh rasa aman dan kemerdekaan orang dalam bertumbuh dalam sendirinya. Dipaksa terus harus bisa jadi sesuatu untuk orang lain. Akhirnya blunder. Jadi memang memang itu sih semuanya fokus ke diri sendiri dulu aja sih. Nanti baru semuanya akan jatuh pada tempatnya. Gue sih percaya kayak gitu sih. Gue suka sih yang lo bilang, pada saat kita fokus ke diri sendiri, kalau kita berubah, ya itu bisa memberi inspirasi buat orang lain. Bahkan kita secara nggak sadar atau sadar. Tanpa harus kayak, nih semua lihat ke gue udah jadi lebih baik gitu kan. Iya benar. Karena siapa ya, ini kayaknya kata-katamu, action speak louder than words. Right, Ujung-ujungnya ke situ sih. Semua orang bisa jago ngomong,
tapi melakukan apa yang benar nggak semua orang bisa. Oke. Kadang itu kan yang jadi value bobot yang akhirnya menurut gue gini, gue kenal sama dia lama. Iya. Dari bagaimana cara dia mengungkapkan poin-poinnya, Bang Gary ini trial and error. Dulu bahkan dia di kick out dari sebuah sekolah untuk pelajaran seminari. Iya. Jadi kan karena dianggap udah deh lu nggak bakal bisa deh keep up sama orang-orang yang emang udah belajar, yang dari dulu udah belajar apa segala macam. Dia kan emang dia belajar di jalan, dia kan trial and error. Ada masa-masa gagapnya, ada masa-masa salahnya, terus dilihat oke, yang benar nih begini apa segala macam. Tapi buat gue sih kalau dari segi cara tata bahasa ya, Yeri mungkin bukan yang terbaik. Tapi dari segi actionnya nggak ada yang bisa ngelain. Dan akhirnya ujung-ujungnya action speak louder than words. Iya, menurut gue sih akhirnya jadi kayak gitu. Dan dia kan juga akhirnya nggak harus, hai umat manusia, lihatlah diriku. Ngapain anjing, nggak usah kayak gitu. Tapi masalahnya terlalu banyak orang yang mendekatkan dirinya kepada agama punya yang tadi itu, kalau gue bilang itu savior syndrome. Merasa mereka menjadi penyelamat, mereka jadi apa ya, pemegang kunci kerajaan surga kan. Mereka yang lu tahu nggak Brian, gue sih sempet ngobrol sama dia, nanti lu tanya sama dia. Dia tuh sebenarnya juga saat mendampingi, bukan menyelamatkan. Dia mendampingi. Itu juga hasil akhirnya nggak selalu seperti yang dia ingin. Ada juga yang mati-mati juga. Ada yang nggak, istilahnya kalau pakai standar orang ya, ada yang nggak selamat juga. Misalnya contoh, dia kan pernah ke debt collector ya, melakukan bantu-bantu kasih sumbangan. Berapa pada masih di debt collector gak bang? Pokoknya jauh dari ekspektasi. Maksud gue udah yang ngebantu ngehujat, udah disebutin nama ini, yang ditolong juga begitu. Ya tapi kan maksudnya kalau ekspektasinya dia berubah, sakit hati terus lah orang kayak gini, gila kali. Ya makanya dia cuma mendampingi aja. Ya gue di sini bukan pengen tanggung jawabnya, hasil tuh bukan tanggung jawab kita. Iya, dia cuman karena dia tahu debt collector terlepas dari apapun perlu dibantu. Dia melakukan apa yang benar. Dan dia bisa melakukan apa yang benar. Nah masalah nanti dia tetap jadi debt collector atau habis dikasih bantuan nusuk orang, ya udah bukan tanggung jawab. Ntar itu habis itu mobil gue ditarik juga. Anjing lucu banget. Udah bantu debt collector, ditarik juga mobilnya bang. Ya, makanya mungkin itu salah satu rahasianya kenapa dia nggak pernah sakit hati gitu, karena kalau dia tolak ukur keberhasilan sakit hati terus lah. Iya. Gila loh. Safe space gue lah. Safe space lo ya. Iya. Banyak banget yang bisa kita ngomongin tentang safe space. And I think this is sebagai episode kickstart menurut gue. Gue sih cuma berharap bahwa tempat ini benar-benar, at least buat kita yang lagi ada di sini ya, and hopefully semua yang lagi, teman-teman yang selama ini nggak pernah ngerasa punya safe space dalam kehidupannya, di sini kita bisa ngomongin like man literally apapun. Gue suka kegagalan, it has to be ada space buat kegagalan. Dan ini kan ada kolom komen nih. Buat teman-teman yang mungkin merasa tidak punya safe space atau lingkungan lu saat ini tidak memberikan safe space yang memadai, walaupun tidak sempurna. Setidaknya kan ada kolom komen nih. Komen aja di sini. Nyampa aja di sini nggak apa-apa. Ya kita baca nggak bakal dijudge kok. Iya. Gimana kalau ada pembahasan seru kita bahas di sini ya. Iya, mungkin seru. Bisa jadi mungkin salah satu mungkin pertanyaan atau statement atau keresahan, apapun atau keresahan. Di sini sih menurut gua ya sesuai dengan namanya, ini kan acara dia, ini kan sesuai namanya safe space. Acara gue enggak. Iya harus lu tanggung jawab lah. Saya mau stand up. Lu tanggung jawab loh Brian. Nggak, maksud gue kalau misalnya ada orang di sini komen-komen atau apapun, percayalah kita sih dengerin aja. Iya, benar. Nggak akan ada kata penghakiman di sini, enggak. Karena percayalah kita udah sering dihakimin gitu nggak perlu lah dihakim-hakimin. Dengerin aja safe space, karena dari safe space itu langkah pertama menuju yang lain-lainnya sih. Betul. Yeah. I love it. Yeah. Alright. Thank you buat episode pertama ini. Sama-sama. And kita bakal lanjut di episode kedua, dan gue pengen banget ngobrolin sesuatu yang udah kayaknya di kita bertiga aja ada kontras-kontrasan. Which is iman dan kepercayaan. Oke, boleh, menarik. Ini kan ada anak ayat tuh kan. Di situ kan itu apa? Saya ada satu ayat sini Lukas, tapi itu tentang iblis yang dibuang dari surga. Terus di situ itu apa? Itu dibawa Lucifer 6 pasal 66 ya? Yang ini yang Lucifer. Nah, ini menarik lah, kita di episode berikutnya ya. Thank you so much guys. Jangan lupa comment, subscribe, share
apapun yang biasa dilakukan di YouTube. Oh ya, satu lagi, kita cuman menyediakan tempat aman untuk mengungkapkan pendapat ya. Kalau solusi nggak janji. Solusi jangan kasih ekspektasi. Ada source berat loh dia loh, ngasih solusi loh. Solusi ada source jam 2 malam. Anjing itu program, Bang. Nggak, kita cuma ngasih tempat buat lo ngeluarin unek-unek. Ngeluarin semuanya. Kalau solusi ya nggak tahu lah ya, itu kita nggak janji. Kita bukan sumber solusi itu yang udah pasti di sini. Ya. Alright, see you guys next time.